Terdengar. Terdengar Kak. Baik, layar Kak Nuni juga sudah muncul ya di teman-teman. Iya, Kak. Sudah ya, baik. Bisa Kak Nuni mulai ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar materinya jenis kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, sebentar nih Kak Nuni siapkan kolom chatnya biar muncul. eh untuk materi hari ini di kelasnya Kak Nuni, kalian boleh banget ya nanti misalnya kita discuss ya. Boleh banget kalian ketikkan jawaban kalian di kolom komentar atau mungkin aku nggak suka nih ngetik-ngetik lama. Aku mau nyalakan mikrofon aja boleh ya Kak? Boleh ya, boleh banget kita diskusi ya. Nah, sebelum kita mulai materinya, seperti biasa, Kak Nuni pengen tahu nih ya, Kak Nuni kepo. Kak Nuni pengen tahu bagaimana perasaan kalian hari ini teman-teman. Semangat ya, atau lagi sedih, lagi ada something gitu, atau lagi ngantuk karena Kak masih pagi gitu. Gimana masih pagi nih? Ada yang sudah semangat sekali atau ada yang masih ngantuk sekali? Oh, itu semangat tapi ngantuk gitu ya. Siapa nih? Mul, Mul Alhamdulillah namanya. Semangat banget Kak, tapi ngantuk habis makan. Oh, sama, aku juga habis sarapan nih. Tapi makin semangat ya, semangat tapi biasa aja Kak. Jadi gimana ya? Ada yang semangat sambil ngantuk ya, baik. Mudah-mudahan Kak Nuni tidak jadi ini ya, tidak jadi pendongeng kalian ya, mendongeng kalian terus kalian sambil tidur gitu, enggak ya? Oh lagi flu, heeh. Flu Kak. Siapa? Yang flu Alia atau Kak Nuni? Karena suara Kak Nuni lagi serak-serak nih. Eh, sorry ya, suaranya nggak tahu. Kebanyakan konser nih kayaknya. Baik, kita mulai ya. Nah, nih. Sebelum kita masuk ke materi inti, teman-teman, boleh banget nih, teman-teman pindai dulu kode batang yang sudah Kak Nuni buat ya, karena kita sesi satu ya. Ah, berarti boleh banget dipindai kode batangnya yang sesi satu atau di scan barcode-nya sesi satu. Mungkin ada yang mau pakai link juga boleh. Yang mau pakai link, linknya Kak Nuni kirim di kolom chat ya. Mm-mm. Hanya 3 soal saja teman-teman. Ya, 3 soal saja. eh di sini nanti kalian dapat berapapun nggak masalah ya. Kak Nuni cuman pengen tahu aja sih untuk diagnostik tes ini. Kak Nuni pengen tahu sejauh mana sih gitu lah. Kalian eh, paham terkait pengetahuan apa tadi? Jenis kalimat ya. Seberapa paham sih kalian tentang jenis kalimat ini? Kak Nuni tunggu sampai 8.36 kali ya. Cukup ya, karena 3 soal saja nih.
Sudah, Kak. Gina sudah. Oh, sip, sip, sip. Langsung banyak nih. 10 dari 21 dikurang 2 ya. Berarti berapa? 19 ya. Mm-mm. Terima kasih untuk yang sudah. Berarti masih kurang dari 19, kurang 7 ya. Mm-mm. 1 menit lagi ya teman-teman. Mm-mm. Sudah Kak, oke. Alhamdulillah sudah banyak yang ini ya, yang paham nih kayaknya. Ini ada 7 orang yang benar semua. Kak, hari ini otakku sedang encer sepertinya. Alhamdulillah. Sip, sip. Oke. 7 orang yang masih ke Gojek dan 7 orang yang sudah benar semua. Nah, seri nih. Sudah wak-wak-wakui sama Alhamdulillah. Senang nih. Berarti bisa menyala nih sepertinya sesi ini. Alhamdulillah ya. Mm-mm. Sudah 36 nih. Yuk, yang belum submit. Mm-mm. Alhamdulillah. Tuh. Bagus nih. Sip, sip. Seri nih antara yang ke Gojek sama yang benar semua. Tapi ini ada lagi sih yang ke Gojek satu. Salah satu maksudnya. Oke. Ada yang baru join ya? Salah. Maaf, salah pencet. Mm-mm. Baik, kita bahas ya. Sudah masuk 18 jawaban. Mungkin yang lain yang belum submit sedang ada kendala ya. Mungkin bisa jadi kendala jaringan atau apa. Baik, untuk diagnostik T1 nih, teman-teman. Tadi jawabannya apa ya? Ada yang ingat? Mm. Lanjut di nomor 2 B. Mm-mm. Sip, sip. Lanjut nih di nomor 3 C. Nah, oke, baik. Nah, teman-teman, tadi untuk yang nomor 1 dan nomor 2 nih beda ya jawabannya. Ada yang aktif transitif, ada yang intransitif nih. Ada yang tahu nggak bedanya apa sih, teman-teman? Kok bisa sih beda? Boleh ya nyalakan mikrofonnya? Karena, Kalau aktif oh, baik, Sela. transitif itu pakai objek, Kak. Tapi kalau aktif intransitif nggak pakai. Oke, baik. Terima kasih ya. Siapa tadi? Sela ya, kalau nggak salah. Mm-mm. Terus ada lagi nih teman-teman pasif. Nah, kok ada aktif, transitif, intransitif, terus kok ada pasif? Bedanya apa lagi nih? Kenapa yang nomor 3 ini pasif, bukan transitif atau intransitif? Ada yang tahu, teman-teman? Boleh bantu yuk, nyalakan mikrofon. Karena, atau mau ketik di kolom komentar boleh.
Nggak ada objek pasif. C, iya C. Alasannya apa? Gina, boleh? Halo? Oh, nggak jadi. Nah, ini teman-teman di kolom komentar banyak nih. Karena menggunakan kata kerja pasif. Nggak ada objek tadi karena menggunakan kata kerja pasif yang ditandai di. Aku lihat katanya ada kata dilihat. Aku lihat katanya. Oh, kalimatnya mungkin ya. Katanya siapa Kak Nunik ngahnya gitu. Hihihi. Kalau aku jika ada kalimat pasif ditandai dengan adanya kata di, dikenal Kak menandakan kalimat pasif dikenal. Dikenal bukan dilihat. Kalimat yang bermakna subjek dikenai suatu predikat. Baik, sip sip. Nah, teman-teman lebih suka di kolom chat ya berarti ya. Waduh, Kak Nuni jadi penyiar radio nih. Boleh, boleh diawali di atau terbaik. Alhamdulillah, sudah paham ya. Mm-mm. Atau sudah dapat materi ini dari Kak Nuni? Enggak ya? Belum, Kak. Belum kan ya? Ha, baik. Ini teman-teman, hari ini kita belajar jenis kalimat ya. Materi yang akan kita pelajari 90 menit ke depan adalah jenis kalimat. Jenis kalimat di sini dibagi menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif nih teman-teman ya. Seperti yang sudah teman-teman kerjakan tadi ya diagnostik tesnya. Dan kalimat aktif ini dibagi menjadi kalimat aktif transitif dan aktif intransitif. Eh, Kak Nuni hanya sebatas review saja ya, teman-teman. Karena Kak Nuni lihat kemampuan teman-teman sudah cukup baik ya. Diagnostik tesnya tadi juga sudah bagus. Kalimat aktif nih, teman-teman. Aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas atau tindakan. Ya. Selanjutnya untuk yang pasif, kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan dan predikatnya menggunakan kata kerja pasif nih, ya. Contohnya untuk kalimat aktif ada Pak Edi mengangkat meja. Ini kan berarti ini subjek, ini predikatnya, ini objeknya. Gitu ya. Selanjutnya pemilihan ketua RT berdasarkan hasil musyawarah nih. Ada yang bisa bantu Kak Nuni untuk menentukan polanya. Pemilihan ketua RT. Ini masuk apa nih? Halo. Pemilihan ketua RT, subjek. Oke, Gina boleh. Halo. Oh, baik. Belum ada suaranya Gin di Kak Nuni. Berdasarkan predikat ya hasil musyawarah ini masuk apa nih teman-teman? Objek atau pelengkap? Ini masuk pelengkap ya. Adik makan bakso. Nah, ini kan predikatnya nih makan ya. Nah, karena dia predikatnya aktif dan ini ada objek ya, subjek, predikat, objek, sehingga kalimat aktif ini bisa nih dibalik. Nah, menjadi ini, bakso dimakan adik. Ini tadi yang aktif karena dia melakukan aktivitas, terus dibalik ya, nah, menjadi pasif. Gitu ya. Kalau objek bisa dibalik gitu ya. Lanjut, kecelakaan itu terjadi seminggu yang lalu. Nah, ini tadi yang teman-teman bilang, karena ada predikatnya ini di, yang ini ter, gitu ya.
Jadi bisa kita simpulkan nih teman-teman. Kalau kalimat aktif biasanya ditandai dengan ini tadi ya, adanya predikat, kata predikat yang mendapatkan imbuhan gitu ya, mendapatkan awalan me atau ber. Tapi tidak hanya dapat imbuhan me atau ber saja nih teman-teman ya, perlu diingat kalau aktif kata dasar pun juga bisa menjadi kalimat aktif karena eh, dia melakukan aktivitas ya, harus melakukan aktivitas. Seperti halnya makan. Tanpa harus diberikan imbuhan memakan. Memakan juga boleh, tapi mau makan aja tanpa juga nggak masalah. Yang penting maknanya sama, sama-sama melakukan aktivitas, begitu ya. Terus yang pasif, nah ini kita simpulkan kalau mendapatkan imbuhan, nah ini awalan di dan ter. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman atau cukup? Cukup baik. Kita lanjut ke kalimat aktif cukup baik. Ah, ini bedanya tadi ya, teman-teman. Kalau aktif transitif itu dia memerlukan objek. Nah, benar tadi yang disampaikan teman kalian. Kalau yang intransitif tidak memerlukan objek. Nah, contohnya seperti ini nih di bawahnya. Sebentar. Nah, ibu membeli buah. Nih, subjek, predikat, objek, ya kan? Nah, kalau misalnya nih, si buahnya ini Kak Nuni hapus nih. Nah, jadinya kalimatnya ibu membeli. Hmm, membeli apa gitu ya? Pasti di sini akan menimbulkan sebuah pertanyaan baru nih. Boleh nggak kalimatnya seperti ini? Ibu membeli. Nggak boleh sih kayaknya. Nggak boleh. Kenapa, Revina? Alasannya? Kan kalau aktif transitif kan harus memerlukan objek, sedangkan di kalimat ibu membeli itu nggak ada objeknya, hanya subjek sama predikat. Objeknya nggak jelas apa, gitu. Di situ ya. Terima kasih Revina. Objeknya nggak jelas, kata Revina. Iya. Kalau objeknya nggak jelas begini, jatuhnya rancu kan teman-teman. Ibu membeli. Maya yang Kak Nuni bilang tadi. Akan menimbulkan suatu pertanyaan baru. Hah? Beli apa? Kayak gitu kan. Pasti akan timbul gitu. Karena sebaiknya sebuah pernyataan itu tidak menimbulkan pertanyaan baru. Begitu ya. Denny membawa buku. Nah, ini juga kalau bukunya dihilangkan, Denny membawa. Ah, bawa apa? Gitu ya. Sama ya. Sama halnya ini. Adik memakai baju baru. Ini kalau objeknya kita buang, akan menimbulkan sebuah kerancuan, ketidaklogisan. Gitu ya. Beda halnya dengan yang ini teman-teman. Yang tanpa objek. Kakek tidur. Ini subjek, ini predikat. Nah, tanpa harus diberikan objek ataupun keterangan, misalnya, ini nggak akan jadi masalah. Kakek tidur, ya sudah. Pasti orang yang diajak ngomong pun paham. Oh iya, gitu. Kakek tidur. Dira berlari. Tanpa harus Dira berlari pagi di lapangan misalnya. Tanpa harus diberikan ini, nggak akan jadi masalah. Yang penting intinya Dira berlari. Gitu ya, teman-teman. Baik, dari sini dulu deh, ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya, Kak. Boleh, Revina. Mm-mm.
Kalau semisal kan tadi yang di kalimat aktif pertama, contohnya tuh ada yang cuma subjek, predikat, sama pelengkap. Nah, itu tuh termasuk ketransitif atau intransitif ya? Gitu, Kak. Tergantung dia. Ah, ah. Baik, yang ini ya berarti. Iya, Kak. Yang pemilihan ketua RT itu. Mm. Nah, berarti kalau ini misalnya nih, eh oh beda konteks dong, beda konteks dong. Ini kan objek, kalau ini kan pelengkap. Berarti ininya kalau nggak ada objeknya itu bukan transitif gitu ya, Kak? Mm-mm. Oke, Kalau Kak. misalnya ini pun pelengkapnya dibuang pun rancu juga kan ya, beda. Kita bilang kecoret. Kita bilangnya yang ini kalimat aktif saja, tanpa perlu dimasukkan ke transitif atau intransitif. Begitu sih kalau menurut Kak Nuni, biar kalian nggak makin bingung aja. Gitu ya. Oke, Kak. Terima kasih. Mm-mm, sama-sama. Teman-teman yang lain mungkin boleh atau mau menanggapi terkait pertanyaan Revina tadi, boleh banget. Yuk, aman? Baik. Nah, kalau aman, coba nih Kak Nuni ada latihan soal nih. Di soal nomor 1 ini. Ingat teman-teman, yang dimau ini soalnya kalimat pasif. Ya, boleh dibaca dulu teman-teman. Kalau sudah ketemu jawabannya, boleh banget berkabar ya. Sila dibaca. Oh, sudah muncul. C, C, D. Ada yang jawab C, ada yang jawab D nih. Hmm. Ada jawaban lain teman-teman selain C atau D? Mungkin ada yang kepikiran jawab E mungkin. A atau B. Ralat D. Oh, nggak jadi C. Siapa tadi yang ralat? Sela. Ini tetap C ya, Hen? Sama baik-baik. Lah, lah. Kenapa, kenapa nih? Kok tiba-tiba diralat? Berarti sudah ketemu, sudah tahu kesalahannya nih. Jadi D, Kak. D. Nah, kenapa nih teman-teman? Yuk, berkabar yuk. Boleh open mic. C ternyata O. Mana? Kalimatnya C kayak aneh gitu. Oh, Boleh yuk berkabar yuk. Nyalakan mikrofon boleh. Kayaknya keterangan gitu yang agar. Hmm. Sip. Ini masuk keterangan. Selanjutnya,
Di D lebih nyambung aja akhirnya. Kalau yang C kurang efektif ya memang. Ayo boleh bantu Kak Nuni cari polanya yuk. Di D lebih nyambung aja itu ya. Mm-mm. Kita cari polanya ya teman-teman. Salah satu halaman komik, berarti ini subjek ditujukan, ditunjukkan predikat harapan Kurama. Ini apa? Objek atau pelengkap? Kalau dibalik bisa nggak? Harapan Kurama menunjukkan salah satu komik agar nggak bisa ya? Objek. Hmm, Harapan Kurama menunjukkan salah satu halaman komik agar apa nih? Pelengkap atau objek? Objek. Tapi kalau objek harusnya bisa diaktifkan nih. Kan itu pasif ya, ditunjukkan. Harapan Kurama menunjukkan sebagai salah satu halaman komik atau menunjukkan di salah satu halaman komik agar enggak ya, pelengkap enggak sih? Ya, karena dia nggak bisa dibalik nih. Terus kalau yang D, harapan Kurama, nah ini berarti ini subjeknya agar hidup Naruto baik-baik saja. Harapan Kurama agar, nah ini berarti keterangan, ya kan, sama. Ditunjukkan predikat oleh, nah ini baru pelengkap. Lebih nyambung ya. Kalau yang C ini tidak efektif kalimatnya. Nah, kita cari yang lain. Kalau yang A, salahnya di mana? Di salah satu halaman komik, ini berarti keterangan ya. Tunjukkan, tunjukkan, hmm, tunjukkan bisa predikat harapan Kurama. Ini berarti harapan Kurama menunjukkan, bisa sih, ini bisa objek ya. Agar, nah, agarnya ini keterangan. Nah, tapi di sini tidak ada subjek nih teman-teman untuk yang A. Bagaimana? Boleh nggak seperti itu? Syarat utama sebuah kalimat apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Boleh. Terdiri dari S dan P. Benar. Eh, dikatakan kalimat ya, boleh dinyatakan kalimat kalau ada subjek dan predikat. Ya, ingat teman-teman, si S dan si P ini adalah dua sejoli. Mereka adalah pasangan sejati, sehingga mereka ini tidak boleh dipisahkan. Ingat ya, S dan P tetap harus bersatu, ya, nggak boleh berpisah. Nah, karena ini tidak ada subjeknya, nah, makanya ini tidak boleh karena tanpa S. Gitu ya. Lanjut yang mana nih? Yang B. Yang B itu salah satu halaman komik
Nah, ini keterangan juga tunjukkan. Ini bisa predikat. Harapanku ramah. Ini tadi apa? Objek ya. Agar. Bukan, bukan, bukan. Salah, salah, salah. Salah satu halaman komik ini berarti bisa subjek ya. Mm-mm. Harapanku ramah menunjukkan. Ini tapi subjeknya nggak jelas sih. Bentar. Harapanku ramah menunjukkan salah satu halaman komik. Menunjukkan salah satu halaman komik. Berarti apa nih? Lengkap harusnya. Ini A sama B agak rancu karena tunjukkan ini ya. Dan ini nggak ada subjeknya. Dari satu halaman komik tunjukkan harapan Kurama agar, nah ini masuk keterangan. Iya kan? Salah satu halaman komik tunjukkan harapan Kurama agar, ini masuk keterangan atau subjek sih? Salah satu halaman komik di salah satu halaman komik. Gimana teman-teman? Yang poin B ini sama-sama keterangan atau ini subjek sih? Menurut teman-teman? Atau sama-sama keterangan? Gimana nih? Ada yang bisa bantu Kak Nuni? Menurut teman-teman bagaimana ya? Gimana nih? Bingung? Bingung juga ya? Di salah satu halaman komik, salah satu halaman komik. Mirip nggak sih? Keterangan dua-duanya. Iya kan? Keterangan kan ya? Oke. Kita pakai keterangan aja ya. Karena hampir mirip, hampir mirip juga sih salah satu halaman. Ini keterangan. Berarti kalau keterangan ini predikat, ini sama seperti yang atas dong ya. Keterangan dua-duanya. Berarti ini karena dia bukan subjek, ada kemungkinan ini juga objek. Nah, berarti sama tanpa subjek. Iya kan? Hmm. Nah, ini lagi. Untuk yang E belum. Ini deh. Agar hidup Naruto baik-baik saja, ini keterangan ditunjukkan predikat oleh salah satu halaman komik. Berarti ini pelengkap. Nah, ini yang berisi harapan Kurama. Ini masuk ke keterangan ya. Ingat ada konjungsi yang eh, sebelum predikat. Ini harusnya kalau tanpa yang ini bisa jadi predikat nih, berisi. Tapi karena ada yang di depannya, jadi berubah menjadi keterangan. Kalau di sini berarti tanpa subjek juga ya. Berarti jawabannya yang delta. Sip, benar sekali jawaban teman-teman berarti. Bagaimana dengan polanya ini? Setuju teman-teman? Dan dengan jawabannya? Aman? Ada yang bingung? Boleh kita diskusi? Aman ya? Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 nih teman-teman. Nah, boleh banget dibaca dulu. Ingat, yang dimau pasif lagi nih. Nah, ini. Mengisi rumpang paragraf 2.
Mana sih? Nih kata kuncinya. Bagaimana teman-teman? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Yang B, mm-mm. Kata Sela B. Oh, Mulia B, Sela B. Mm-mm. Ada lagi teman-teman selain B, B ya? Nggak tahu. Mana dong? Gimana teman-teman? Setuju B? B kah? Teman-teman, kenapa eh kayaknya lebih nyambung aja? Oh gitu. Ingat ya, yang dimau soalnya itu pasif, lebih nyambung. Nah, kalau yang B itu predikatnya yang mana nih teman-teman? Oh, ini ada yang jawab D nih. Ini tandain dulu. D atau E? Nggak tahu. Berarti ada tiga option. E kah? Nggak tahu. Yuk, 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 kita bahas. Coba mulai yang ini. Oh, ini sebentar nih. Kalian hati-hati ya. Memang tadi di awal Kak Nuni bilang biasanya mendapatkan imbuhan, ya, mendapatkan awalan kalau pasif itu di atau ter. Tapi itu yang mendapatkan imbuhannya itu kan yang predikat ya. Ingat ya, yang predikatnya mendapatkan awalan di atau ter. Itu khusus predikat. Coba hati-hati di sini. Di sini ada me. Ya, ada diawali me, ada diawali ter, ada diawali di. Hmm. Apakah teman-teman menganggap ini sebagai predikat? Nah, hati-hati. Ya, gimana? Apakah teman-teman menganggap me
either atau di pada awal kalimat itu, pada option A, B atau D itu, A, B dan D itu sebagai predikat. Kenapa nangis? Ini ham-ham. Ini teman-teman hati-hati karena sering kali tergojek ya. Teman-teman kalian sebelumnya juga pada kegojek di sini nih. Ini bukan predikat ya, teman-teman. Kita cek. Meningkatnya kasus perceraian di Indonesia. D gak sih? Soalnya terjadi itu P-nya. Nah, coba cek satu-satu dulu ya, mulai A. Kasus percaya meningkatnya kasus perceraian di Indonesia itu, nah berarti ini subjek tidak terjadi. Nah, bentar. Ini predikat tanpa alasan tapi ada konjungsi yang hahaha. Tanpa alasan ini masuk pelengkap. Lanjut di coklat deh. Yang bebek terjadinya peningkatan kasus perceraian di Indonesia itu, nah ini subjek, bukan tanpa alasan. Ini pelengkap, teman-teman. Ingat tadi ya, yang pasangan tadi, yang dua sejoli, ya. Kok pada pasrah? Sabar, sabar, sabar. Ini ujian. Kalau yang poin B ini tanpa predikat, teman-teman. Yang C, coba kita cek. Kasus perceraian di Indonesia. Nah, ini subjek ya. Benar banget tadi yang dibilang siapa tadi? Mulia. Tuh, ada yangnya. Ha-ha. Yang terus terjadi itu, ingat, ini ada konjungsi yang. Berarti ini nggak boleh jadi predikat. Ini jadinya keterangan, teman-teman. Subjek, keterangan, ada. Nah, ada ini yang predikat harusnya. Nah, karena alasan tertentu, ini keterangan. Nah, karena coba cek lagi, ada. Kenapa ada ini jadi predikat? Tapi dia di sini tidak ada objeknya, ada apanya. Iya nggak sih? Terus terjadi itu ada. Kasus perceraian yang terus terjadi itu ada. Nah, ada ini ada apanya? Berarti di sini dia harusnya tadi yang butuh objek mana nih? Yang transitif, ya kan? Nah, dia nggak ada objeknya. Berarti dia akan menimbulkan kerancuan nanti. Harusnya transitif, tapi tanpa, gimana nulisnya? Transitif, tapi tanpa objek gini ya. Berarti ini kurang kurang tepat ya yang C. Lanjut lagi, mau pakai warna apa nih? Ini deh. Yang D, peningkatan kasus perceraian. Nah, ini subjek. Ini juga ya yang terjadi di Indonesia itu. Ini berarti keterangan karena ini juga keterangan ya. Berarti ini tanpa P. Kita lanjut. Diketahui peningkatan kasus
Hah, kurang 15 menit. Diketahui peningkatan kasus perceraian di Indonesia itu, ini subjek, ya, terjadi, ini predikat, karena ini keterangan. Nah, berarti kemungkinan jawabannya ada A atau E, ya kan? Ya enggak? Pada bingung. Kita cek ya. Untuk yang E, diketahui peningkatan kasus perceraian Indonesia terjadi karena suatu alasan. Ya, ingat teman-teman, suatu alasan berarti ada kemungkinan di kalimat selanjutnya bahas alasan juga harusnya, ya kan? Coba kita cek di balik tingginya angka perceraian itu ada berbagai faktor yang melatar belakanginya. Yang dibahas di sini di kalimat 5 latar belakang, bukan alasan. Salah satunya perbedaan prinsip. Nah, ini kan salah satunya, nyanya ini latar belakang. Padahal kalau yang E itu alasan. Sesuai nggak, teman-teman? Apakah sama alasan dengan latar belakang? Beda, ya harusnya. Sama? Ketemu Lia? Alasan sama latar belakang? Beda dong. Nah, coba kita cek. Kalau ini meningkatnya kasus perceraian di Indonesia itu tidak terjadi tanpa alasan. Di balik tingginya angka perceraian itu, ada berbagai faktor yang melatar belakangi. Ya, bukan tanpa alasan, tidak terjadi tanpa alasan. Berarti ada faktor lain gitu kan. Nah, ternyata ada latar belakangnya nih, yaitu perbedaan prinsip. Hal itu, nah bisa menyebabkan perceraian. Nah, baru dibahas di sini. Gitu ya. Berarti jawabannya yang tepat itu yang A, teman-teman, bukan yang E. Yang E itu kurang tepat. Ya, jadi nanti jatuhnya yang pertama bahas alasan, latar belakang, baru alasan lagi. Jadi muter-muter, nggak efektif ya kalau yang E. Baik, bagaimana teman-teman? Bingung? Kegojek semua? Ye, 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 ye. Bisa menggojek kalian. Ya, oke, kita lanjut yuk. Bener. Nggak apa-apa, Kak Nunik ngegojek kalian sekarang ya. Mudah-mudahan nanti ketika kalian ujian sudah tidak kegojek lagi. Ya, sudah nggak sudah benar jawabannya ya. Coba yuk untuk soal nomor 3 teman-teman. Amin, paling serius. Yuk, yuk, yuk. Soal nomor 3. Ini Kak Nunik maunya pasif lagi nih. Nah, rumpang lagi di paragraf 2. Berarti yang ini ya. Boleh dibaca dulu teman-teman.
Bagaimana teman-teman? Sudah ketemu jawabannya? Ada yang D, ada yang E. D, oke. Ada D, ada E. Ada lagi kah selain D atau E? Yakin nih jawabannya D atau E. Awas ke Gojek lagi loh. Coba kita cek. Ada dua yang E, yang lain D. Yang D, hal-hal tersebutlah yang dijadikan dasar sehingga industri fast fashion disebut perbudakan. Kita cek ya, hal-hal tersebutlah berarti ini subjek ya, yang dijadikan dasar sehingga industri fashion disebut perbudakan. Ini yang dijadikan dasar ini keterangan ya, sehingga industri fashion ada kata-kata yang sehingga industri fashion disebut perbudakan. Sehingga industri fashion ini masuk mana nih? Ya di pelengkap atau keterangan. Oh ini jadi satu kesatuan gini. Terus disebut ini predikat gitu. Perbudakan era modern. Perbudakan era modern menyebut menyebut hal-hal tersebut gimana sih? Menyebut hal-hal tersebut sebagai ya bisa ya. Anggaplah ini objek. Oh ada B. Coba kita cek satu-satu ya. Sebenarnya jadi dasar hal-hal tersebutlah, hal apa nih? Berarti di sini kan. Oke, kita cek lagi nih satu-satu. Untuk yang E berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan. Nah, ini keterangan ya. Industri fashion subjek disebut predikat sebagai perbudakan. Nah, ini pelengkap. Aku masih ini rancu di poin D, teman-teman. Boleh nanti kalau ketemu polanya boleh dibantu ya. Eh, polanya Kak Nuni masih kurang srek tuh di situ. Selain itu, ini konjungsi kehadiran industri fashion. Ini subjek yang sering disebut, ini berarti keterangan yang sering disebut perbudakan era modern juga meresahkan. Oh, ini jadi satu kesatuan. Disebut perbudakan era modern juga meresahkan berarti ini pelengkap. Gitu kan ya? Berarti ini tanpa predikat. Coba yang B. Bahkan konjungsi ya, karena hal-hal tersebut ini keterangan industri fashion subjek sering disebut predikat sebagai, nah ini sebagai perbudakan era modern sering menyebut, enggak ya, ini pelengkap. Yang C, hmm, oh ini. Oleh karena itu banyak industri fashion
banyak industri fashion, ini subjek yang diduga, predikat, sorry, ini keterangan, menerapkan ini predikat. Berarti, nah, karena dia tidak sesuai dengan soal ya, berarti ini kalimat aktif, gitu ya. Yang D, teman-teman, gimana nih polanya? Hal tersebutlah yang dijadikan dasar sehingga industri fashion disebut perbudakan era modern. Ini sudah sesuaikah? Yang pola yang D, teman-teman, gimana? Tadi banyak yang jawab D nih. Bisa bantu Kak Nuni dong yang jawab D? Boleh open mic. Siapa nih? Ada Anis, Anis Nisrina. Nah, udah sesuai, bener ya? Udah sesuai ya? Baik. Coba kita cek kalau ini hal dijadikan sehingga industri fashion disebut perbudakan. Bahas apa sih? Oh, oke, aku nangkep. Coba yang E dulu deh. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan. Berarti ini kesimpulan by data ya, berdasarkan data. Nah, padahal coba cek teman-teman. Datanya warna kuning deh. Sebagaimana dilansir dari Global Citizen, ya, datanya berdasarkan Global Citizen. Nah, hasil wawancara dengan 470 pekerja garmen di Bangladesh dan Vietnam, lebih dari 99% pekerja merasakan lingkungan kerja yang buruk. Lingkungan kerja yang buruk dan tidak mendapatkan gaji yang layak. Ini ya, berarti berdasarkan data itu yang ini. Lingkungan kerja buruk dan tidak mendapatkan gaji layak. Oke, lanjut. Beberapa laporan juga mengatakan bahwa beberapa garmen seringkali menggunakan anak kecil atau imigran yang dipaksa bekerja selama 12 sampai 16 jam per hari. Nah, di situ kan makanya dikatakan perbudakan itu ya, perbudakan era modern. Nah, kalau misalnya iya, coba cek. Ini ada beberapa teman-teman. Beberapa di sini itu kan berarti datanya belum valid nih. Beberapa di situ kita nggak tahu ada berapa jumlahnya. Misal ada 5 data, 10, 7, 8, kita nggak tahu. Hanya sebatas apa ya, beberapa itu asumsi saja, ya nggak sih? Terus lagi dia bilang di sini ada seringkali. Konteks dari kata seringkali di sini berarti masih asumsi tadi masih subjektif. Berarti kan berdasarkan subjektivitas penulis, bukan berdasarkan data. Bagaimana teman-teman? Untuk yang jawaban E, setuju nggak? Padahal di sini berdasarkan datanya Global Citizen itu hanya lingkungan kerja yang buruk dan gaji tidak layak. Kalau yang di sini kalian bilang perbudakan era modern, Kak Nuni nangkapnya perbudakan itu karena ya
Dia dipekerjakan ini 12 sampai 16 jam per hari dan diberikan gaji tidak layak. Padahal tidak sesuai data, ini masih asumsi yang sering kali. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menyanggah boleh? Kita diskusi boleh? Oh, nggak bisa, Kak. Gimana teman-teman? Kalau asumsi berarti bukan fakta. Hmm, mungkin karena belum ini ya, belum valid. Yang valid itu baru yang berdasarkan global citizen ini di kalimat 6 saja. Nah, untuk kalimat 7 ini kayak ditambahin gitu loh, kayak argumentasi. Nah, penulis menambahkan opininya di sini di kalimat 7. Ya, mungkin mungkin aja itu fakta nih, mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin aja itu pengakuan dari karyawan lain, tapi kan itu belum melalui riset. Jadi kita nggak bisa dong langsung percaya. Mungkin yang ditanyain hanya beberapa, kan dia bilangnya beberapa nih. Datanya belum valid. Mungkin satu, dua, tiga orang yang dia tanya. Ya, yang kalimat dijadikan dasar itu bisa mungkin ya kalau yang D. Nah, coba cek. Sebenarnya dijadikan dasar. Tapi itu tadi kan dibilangnya masih sering kali. Kalau Kak Nuni lebih setuju dengan yang bebek. Karena di sini ada juga sering disebut. Ya, sama-sama masih subjektivitas. Di sini kan bilang sering kali nih. Beberapa laporan yang mengatakan bahwa industri garmen sering kali menggunakan anak kecil atau imigran yang dipaksa bekerja selama 12 sampai 16 jam per hari. Bahkan karena hal-hal tersebut, industri fashion sering disebut sebagai perbudakan era modern. Sama-sama eh, asumsi. Ya, karena ini penambahan opini dari penulis. Ya, mungkin saja tidak hanya sebatas dari penulis, bisa jadi dari eh, beberapa rekanan dari penulis yang mengatakan seperti itu. Bagaimana teman-teman? Bingung? Kak, kalau B subjeknya apa? Ini, industri fashion. Ini tadi kan. Industri fashion itu subjek, sering disebut itu predikat. Kan ada SP. Karena hal-hal tersebut, ini keterangan sebagai perbudakan era modern itu pelengkapnya. Bagaimana? Mana teman-teman? Bingung? Baik. Eh, tidak ada respons. Kita lanjut ke kalimat ke soal 4 nih, ya. Kita latihan lagi. Nah, ini lebih banyak lagi teksnya. Hati-hati, ya, hati-hati ke Gojek. Soal 4 ini yang dimau pasif lagi nih, ya, teman-teman.
Sila dibaca dulu. Kalau sudah ketemu jawabannya, boleh berkabar ya. Bagaimana teman-teman? Sudah ketemu jawabannya? Mudah sekali loh ini sebenarnya. Untuk soal yang nomor 4, tapi hati-hati ke Gojek sih. Bagaimana untuk soal nomor 4, teman-teman? C atau E? Ahem, sudah ketemu nih Henny antara C atau E. Alasannya apa, Hen? Depan aja deh. C. Soalnya yang pertama itu dilihat dari predikatnya, kayak dari Mm-mm. terlihat itu menandakan kalau dia pasif. Lalu yang kedua dari uh, apa ya, kayak masuk akal atau enggaknya itu lebih masuk akal dibanding kalimat lainnya. Dan juga posisi SPO gitu mungkin bisa lebih make sense gitu, kayak di mana O bisa dijadiin S atau gimana. Jadi kayak gitu, Kak. Yang C berarti ya, bukan yang E. Jujur belum yakin, tapi antara dua itu. Oh, karena ini bisa terlihat ini ya dua-duanya. Betul, aku bingung di situ. Oke, sip. Sudah cukup oke sih. Terima kasih ya. Siapa tadi? Siapa tadi Kak Nuni lupa. Kebiasaan Kak Nuni. Maaf ya. Ya ini, Kak. Henny ya, Hen. Astagfirullah. Kak Nuni itu mesti gitu. Kelemahannya Kak Nuni ya guys. Mohon maaf. Agak susah menghafal nama. Hmm. Coba kita cek teman-teman. Untuk yang A ini dari awal sampai akhir kita anggap sama ya jika berada di kutub selatan. Ya, kamu berada. Nah ini kemarin kok beda kamu. Kayaknya ini tipe deh. Anggap aja begitu. Ataupun nggak tipe juga. Ini kan semuanya masuk keterangan.
ya. Kita abaikan. Kamu subjek bisa melihat ini predikat. Ingat teman-teman, di sini predikatnya ya. Berarti ini kalimat aktif. Lanjut yang B, bayanganmu bisa sangat berbeda. Bayanganmu subjek, ini predikat. Ya, predikatnya berarti kan sangat berbeda. Arti ini kalimat aktif. Ya, lanjut lagi. Ini. Oh, tadi pakai warna ungu. Bayanganmu subjek, bisa ini predikat. Sangat berbeda, sangat berbeda. Bisa terlihat sangat berbeda daripada berarti ini yang pelengkap ya. Gitu kan? Ini berarti predikatnya ini kalimat pasif. Coba cek yang delta. Bayanganmu subjek yang terlihat. Nah, berarti ini keterangan bisa sangat berbeda. Nah, berarti predikatnya kalimat aktif. Lanjut lagi. Nah, ini bayangan yang kelihatan olehmu. Nah, ini berarti subjek bisa terlihat predikat sangat berbeda. Nah, ini pelengkap daripada. Tapi di sini nyambung nggak sih yang E? Nyambung nggak? Bayangan kelihatan olehmu bisa terlihat sangat berbeda daripada. Nah, ini tidak efektif ya teman-teman. Karena dia ngomongnya muter-muter. Tidak, nah kurang nyambung benar. Berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Benar sekali. Alhamdulillah. Akhirnya kalian gak ke Gojek lagi. Soalnya di kelas Kak Nuni ngajar di kelas-kelas lain malah banyak yang ke Gojek di nomor 4. Macam-macam ya. Kak mau Alhamdulillah. tanya, Boleh. Siapa di kalimat sana? yang Mulia. paragraf 4 tadi, yang nomor 4 tadi, itu berarti opsinya semuanya bukan kalimat efektif. Karena konjungsi jika itu harus berpasangan sama konjungsi maka. Tapi di situ gak ada jika maka. No. Itu konsepnya siapa? Biasanya gitu gak sih? Gak tahu deh. Enggak. Justru kalau jika itu nggak boleh pasangannya maka. Nggak boleh. Ya, coba cari referensi lain. Em, Jika maka itu nggak boleh pasangan, teman-teman. Coba cari referensi ini. Nanti ya cek-cek boleh di Google, boleh dimanapun boleh cari apa namanya? Konjungsi berpasangan. Ya, itu ada. Kalau konjungsi berpasangan itu misalnya apa sama itu gitu, A sama B gitu. Nanti cari ya. Kalau jika itu nggak boleh sama maka. Justru yang benar itu jika aja, maka aja. Gitu ya, Mul. Itu premis. Benar, premis. Ya. Kalau silogisme, oke, Kak Nuni setuju. Jika P maka H. Reminder waktu. Ya, terima kasih Kak Silva. Ya, begitu ya teman-teman. Kurang 5 menit nih. Terima kasih sudah diingatkan. Untuk soal yang nomor 5, nah ini mudah sekali sebenarnya ya. Tapi kalian perlu hati-hati di sini. Kak Nuni langsung aja ya. Bentuk pasif yang dimau.
dari kalimat ini kalimatnya. Ustadz Alif dibutuhkan ya ini. Nah, di sini kalau ada tipe soal seperti ini, kalian memiliki pola dasar yang sama. Nah, berarti kalian harus tentukan pola dasar dari kalimat ini dulu. Ustadz, ini subjek, mengajarkan, predikat, tahsin, bla bla bla, ini objek. Ya, teman-teman. Nah, karena mintanya pasif, berarti teman-teman harus mengubahnya ke kalimat pasif. Jadinya tahsin, bla 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 gitu ya. Diajarkan oleh Aish. Diajarkan oleh Ustaz bla 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 gitu ya. Nah, ini baru kalian tentukan. Ini tahsin subjek diajarkan predikat oleh Ustaz, ini pelengkap. Ya. Berarti kalau kalian disuruh cari pola dasar yang sama, kalian cari pola yang ini. Yang sudah dipasifkan, SP pel. Nah, ini ada di kalimat 4. Kawasan Cianjur, subjek, umumnya disusun, predikat, pasif ya. Ini predikatnya sudah pasif. Nice. Oleh bla 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 ini pelengkap. Nomor 5 ini jawabannya yang hem dedek. Nah, delta. Gitu ya, teman-teman. Alhamdulillah. Selesai.